Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil wuqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Buruj ayat yang keempat, 5, 6 dan 7. Pagi ini kita akan membahas surat Al-Buruj, yaitu 4 ayat sekaligus ya. Dimulai dari ayat yang keempat. Qutila ashabul ukhdud. Departemen Agama menerjemahkan binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Buya Hamka menerjemahkan binasalah orang-orang yang membuat lubang parit. Mahmud Yunus menerjemahkan terkutuklah orang-orang yang membuat lubang-lubang, yaitu tempat pembakaran. Jadi ada yang menerjemahkan kutila adalah binasa dan terlaknat. Ada yang menerjemahkan binasalah. Ada yang menerjemahkan terkutuklah. Siapa itu yang membuat parit? Parit itu bahasa Awaknya apa, Pak? Banda ya, banda gadang, lubang. Kenapa mereka membuat parit kok bisa binasa, celaka? Nah, mereka ini yang dikenal dengan ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit ya. Setelah mereka membuat parit, lalu an-nari zatil wuqud, yang berapi atau dinyalakan dengan kayu bakar. Kata Hamka, dan api yang menyala-nyala, berarti dalam parit itu ada api yang menyala-nyala. Mahmud Yunus, api yang menyala-nyala. Jadi mereka membuat parit, kemudian dalam parit itu dikasih kayu bakar ya, dikasih kayu bakar, kemudian apinya ya menyala-nyala besar ya. An-nari zatil wuqud, berapi, itu nyalanya karena ada kayu bakar. Jadi mereka buat parit, setelah itu dimasukkan kayu api, kemudian bergelombanglah api besar dari parit itu gitu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Izhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk-duduk di sekitarnya, artinya berada di sekeliling parit itu. Jadi apinya besar, lalu mereka duduk di situ. Ketika mereka duduk di dekatnya, maksudnya itu ya di sekitar parit itu ya. Ketika mereka duduk di sekelilingnya, jadi qu'ud di sekitarnya
di dekatnya atau di sekeliling api itu. Jadi terbayang kira-kira ya, ada orang membuat parit dalam, kemudian dia masukkan ke dalamnya kayu bakar, kemudian mereka hidupkan api. Setelah itu mereka berada di sekitar, bukan mereka pergi, tapi mereka berada di sekitar itu. Apa? Wahum ala ma yaf'alun, dan mereka itu ya terhadap apa yang mereka kerjakan, bil mu'minina syuhud, apa yang mereka lakukan terhadap orang yang beriman, dan mereka menyaksikan apa yang mereka kerjakan itu. Berarti ada perlakuan mereka terhadap orang yang beriman, yaitu mereka masukkan ke dalam api. Di sini orang yang beriman dimasukkan ke dalam api dan mereka menyaksikan bersama-sama. Ya, begitulah bentuk manusia ini kalau sudah hilang pri kemanusiaannya. Kita kalau ada kecelakaan di depan bersimbah darah, apa rasanya? Berpaling kita kadang-kadang ya, nggak enak, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi mereka tidak. Ada sekelompok manusia yang disebut oleh Allah namanya Ashabul Uhdud, ya kan? Jadi kisah Ashabul Uhdud ini adalah membakar orang-orang yang beriman tanpa ada belas kasihan. Jadi kalau ada hari ini orang ringan membunuh, menghabisi satu kaum, mengusir, itulah hado saja dulu Bapak Ibu, ya, yang perangai manusia yang seperti itu. Ashabul Uhdud ini adalah orang kafir yang membuat parit, ya, penyembah api, orang Majusi. Mereka membuat api besar di dalam parit, kemudian mereka duduk di sekitar parit itu, lalu mereka melihat dan menyaksikan orang-orang beriman dibakar di dalam parit itu. Itulah kalau manusia sudah hilang pri kemanusiaan. Kalau dia hilang pri kemanusiaannya, maka dia akan lebih kejam daripada binatang. Itulah disisahkan Bapak Ibu. Siapa ini Ashabul Uhdud? Ya, di masa siapa kejadian ini? Memang diinformasikan dalam ayat tadi itu tidak nampak, ya kan? Di mana, kapan kejadiannya? Tapi yang jelas, kutila Ashabul Uhdud. Allah mengutuk, yaitu kelompok, satu grup manusia yang membuat parit. Ulama menjelaskan di dalam tafsirnya, ada yang mengatakan di Yaman, tempatnya itu di Najran. Ada yang mengatakan di Syam, kejadiannya itu di Syam, yaitu di Syam sekarang itu namanya Yordania, Libanon, Palestina dan Syria. Ada juga yang mengatakan kejadian ini terjadi di Persia, yaitu di Iran. Tapi ada juga ulama yang mengatakan kejadian itu di Abasa atau di Ethiopia. Berarti ada banyak versi. Bagaimana memahami banyak versi ini? Satu, mungkin saja pernah terjadi di Yaman seperti ini, atau juga pernah terjadi di Syam, ya kan? Bisa juga terjadi di Persia, dan bisa juga terjadi di Abasa, dan mungkin juga akan terjadi di Indonesia, ya kan? Jadi kalau ada hari ini gampang membunuh orang, mengusir orang, nah itu kejadian-kejadian ini sebenarnya ingin ditonjolkan oleh Allah adalah bahwa akan ada manusia yang menghabisi manusia lain dengan cara bermacam-macam. Satu diantaranya mengumpulkan mereka semua, kemudian dimasukkan ke dalam api yang besar, atau dimasukkan ke dalam kerangkeng kemudian ditembak kayak di Israel, ya kan? Kayak di India dulu dibakar, ya kan? Kayak di Uighur, ya kan? Kemudian di kerangkeng dan segala macam. Dan itu kenapa Allah ceritakan dalam Al-Quran?
Rahasianya adalah sering akan terjadi. Jadi penyiksaan orang dalam parit itu bukan satu kali, ya kan? Dan itu terulang dan akan terulang seperti itu terhadap orang-orang yang beriman, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kok bisa mereka itu sampai membakar seperti itu, ya kan? Jadi ini hadis dari Su'aib Ar-Rumi dari Nabi, mengatakan bahwa dahulu sebelum Nabi diutus ada seorang raja di Yaman, maka lebih di sini lebih cenderung kepada kejadiannya di Yaman, ya kan? Yaman itu kalau di Ka'bah itu kan ada sudut, ya, sudut Yaman, sudut Yamani, nah, itu arahnya ke Yaman, ya kan? Ada seorang raja namanya Zunawas, gitu ya. Sebenarnya raja ini adalah berkeyakinan penyembah api, ya, yaitu orang Majusi. Kejadiannya sekitar 70 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Tapi di sini tadi sudah disebut, ya, orang yang beriman, ya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi kejadian ini kepada orang-orang beriman 70 tahun sebelum Nabi diutus. Kira-kira dia pemeluk agama apa ini? Pemeluk agama Islam, ya, Islam yang dibawa oleh Nabi apa sebelum Nabi Muhammad? Nabi Isa, gitu ya. Jadi orang beriman yang dimaksud tadi itu adalah orang Islam yang nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam, itu maksudnya, ya. Jadi raja ini punya tukang sihir yang semakin tua. Jadi kayak Fir'aun juga kan, raja mengaku jadi Tuhan tapi punya tukang sihir. Karena dia tua, dia ingin mewarisi ilmunya. Dia punya generasi, Pak. Bayangkan Bapak, Ibu-ibu, tukang sihir saja ingin punya kader, ya kan? Nah, gimana dengan kita, ya? Nah, masa iya tidak mau punya kader? Nah, siapa kader kita setelah ini yang akan meramaikan, ya, masjid kita? Itu kita pikirkan. Bayangkan tukang sihir saja, Pak, ingin ya ada kader generasinya gitu. Bu petang Basalebo aja tukang buru, kurang berburu babi. Kurang berburu babi itu, Pak, kok bisa lestari? Mereka juga punya kader, iya kan? Makanya dibawanya anaknya, dibawanya kemenakannya, iya kan? Nah, pertama ngiri-iri anjing dulu gitu, iya kan? Bawa nasi, aduh saya karajonyo mengkader gitu. Ambo takana dulu, Pak, waktu sekolah di pesantren, ada ngaji gurumu di masjid, nah dibawanya, Pak, pertama danga-danga saya dulu gitu, ya kan? Habis itu disuruhnya kultum seperti itu gitu, ya kan? Nah, kini jarang terjadi.